Kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang tentunya sudah pada tahu ya Sobat Alpetra. Channel kita ini selalu akan memberikan solusi bukan sekedar deskripsi. Dan Sobat Alpetra Ministry tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Gak usah lama-lama. Langsung aja kita sapa narasumber kita dan silakan Bang untuk menyapa Sobat Alpetra. Ya, kita jumpa lagi di podcast Alpetra Ministry. Kali ini kita jumpa di tengah-tengah malam. Oh, belum sampai ya. Sahabat Alpetra, saksikan kali ini kita lebih seru, tentu menjawab isu ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra yang kita akan klarifikasi dan kita akan berikan solusi sesuai dengan Alkitab. Shalom. Ya. Nah Bang, sebelumnya Bang bisa dibagiin nggak Bang tips sederhana kalau menafsirkan Alkitab itu seharusnya gimana sih Bang? Menafsirkan Alkitab tentu melihat dari Alkitab itu sendiri dengan apa adanya secara objektif, dan biar Alkitab itu yang menafsirkan baik narasi maupun simbol-simbol yang ada di dalam, baik bersifat perumpamaan, figuratif, angka atau bilangan, biar Alkitab sendiri yang menafsirkan. Tidak ada pengalaman dari penafsir menambahkan, dan tidak ada doktrin dari penafsir menambahkannya. Tentu untuk menafsir perlu membaca dengan berulang teks yang menjadi observasi, dan perlu menguasai bahasa asli, baik itu dari Ibrani Perjanjian Lama maupun Yunani Perjanjian Baru, supaya menemukan konteks jauh, dekat, sampai kepada makna doktrinal berdasarkan teks. Untuk Perjanjian Lama melihat apa kata Allah terhadap bangsa Israel, tentu bersentuhan dengan sejarah Israel. Untuk Perjanjian Baru, kekristenan perdana setelah Yesus naik ke surga, dilihat dari situasi yang ada di dalam narasi Alkitab tersebut. Itulah yang mengawali untuk menafsirkan Alkitab dengan benar, Kang Alfa. Ya, jadi jangan sembarangan menafsir. Nah Bang, ini kita menarik nih Bang, di akhir-akhir ini ada yang ya biasalah kalau berkhotbah kan, kalau khotbahnya nggak rame ya Bang ya, kalau khotbahnya nggak bikin yang wah gitu, itu kan nggak laku ya Bang. Makanya bikinlah khotbah dengan penafsiran yang tidak seperti patokan-patokan yang tadi Abang jelaskan ya. Nih Bang, di kesempatan ini nih Bang, kalau ibadah Yahudi itu kan katanya juga diadopsi di Perjanjian Baru, juga diadopsi ke kehidupan kita sekarang gitu. Benar atau enggaknya ya nanti Abang yang jelasin Bang. Gimana sih Bang sebetulnya ibadahnya, atau adat istiadat Yahudinya Bang yang diadopsi itu? Ya, saya kira sering ditemukan di dalam peribadatan gereja, bahkan menjadi tradisi hingga sekarang ya.
yang ada di dalam perjanjian lama dan dipertahankan. Simbol-simbol seperti kaki dian, simbol-simbol minyak urapan, simbol-simbol Maha Kudus, ruang kudus, dan altar dalam tabernakel. Di era modern masih dipakai, bahkan difungsikan, Kang Alfa. Nah, itu ironisnya ya. Karena terang-terangan Yesus sudah mati di kayu salib. Bahkan di Lukas 26 ayat 26, Yesus sangat kuat mengatakan bahwa ketetapan-ketetapan hukum Taurat, peraturan-peraturan berhenti pada masa Yohanes Pembaptis. Jadi artinya memang tidak ada lagi. Tapi bukan berarti Yesus menghilangkan hukum Taurat atau peraturan-peraturan yang berlaku dulu perjanjian lama. Justru perjanjian lama ingin menyebutkan bahwa orang Israel harus ya memiliki peraturan itu dan melaksanakannya dalam peribadatan, dalam ritual, dalam melakukan seluruh hari raya yang rutin, mingguan, tahunan, dan sebagainya. Nah, hanya saja herannya, kembali saya mengatakan dan menyebutkan gereja di era modern masih memakai simbol-simbol atau ritual-ritual ya, dengan melakukan yel-yel atau pengkultusan terhadap simbol-simbol perjanjian lama. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi, Kang Alfa. Nah, hanya saja yang kita saksikan mungkin karena faktor tren ya, gengsi atau merasa tidak lengkap, atau ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa ini loh keren ibadah kami dengan uniform ya, dengan seragam jubah ya, dan lain sebagainya. Padahal di era sekarang atau di perjanjian baru yang Tuhan lihat adalah hati ya, atau makna rohani. Itu yang menjadi hakikat, bukan lagi simbol-simbolnya, bukan lagi ritual-ritual rutin ya, seperti layaknya orang Yahudi melakukan perintah-perintah atau larangan-larangan ya yang bersifat najis dan lain sebagainya ya. Nah, ini perlu kita pikirkan bahwa peribadatan dalam perjanjian baru tidak lagi ditentukan oleh waktu, tempat, tidak lagi ditentukan oleh simbol, ritual, tetapi makna, pemaknaan, penjiwaan ya. Itu sebabnya Yesus dalam Yohanes 4 menyebutkan dalam roh dan kebenaran. Itu esensi yang penting dalam berhadapan dengan Tuhan. Tidak lagi ada yang dikurbankan, tidak lagi ada yang diikuti peraturan, harus sikap, harus simbol atau mempersembahkan burung tekukur, tidak lagi ya, seperti itu. Justru kita harus melawan itu ya, melawan itu dengan makna yang sebenarnya, yaitu keadaan yang kusuk menyembah Tuhan sebagai bukti kita menghormati ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu jelas-jelas akan dihukum mati oleh Tuhan. Misalnya dalam korban pendamaian dalam pasal 23 Imamat ya, ayat 25, 26, harus berpuasa dulu. Kalau tidak berpuasa tidak bisa mendapatkan pendamaian dari Tuhan, penghapusan dosa. Kalau tidak puasa, mungkin mati pada saat itu. Karena begitu ketatnya peraturan itu bagi bangsa Israel. Tapi kan sekarang nggak berlaku lagi begitu. Orang yang sudah lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tahu apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh jiwa rohnya, sebagai korban yang sejati, ya, bukan secara lahiriah lagi, tapi yang sejati. Ya, saya kira begitu ya. Bang, itu ini wajib untuk siapa, Bang? Kan kalau zaman kita... buat bangsa Israel wajib karena Tuhan sendiri yang perintahkan ya.
sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus mengkonsumsi roti yang tidak beragi, ya. Lalu diperingati lagi supaya mengingat bahwa mereka dulu pernah dipersiapkan Tuhan untuk keluar, dan mereka berdoa, dan mereka mengenali siapa Allah yang mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar. Dan itu diperingati setahun sekali, yaitu roti tidak beragi, bahwa Tuhan pernah membawa mereka keluar dari bangsa Israel, ya. Bang, Ada ini kan banyak diklaim ada 7 katanya Bang, hari raya di Yahudi itu ya, berdasarkan Imamat 23 nih Bang. Ini yang mungkin kita mau telisik satu persatu ya Bang ya, dari Imamat 23 ini Bang. Ini dibilang ya, kalau kita lihat di ayat yang keempat itu kan ditegaskan sama Tuhan di dalam Alkitab, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Ini di ayat sebelumnya juga dibilang gitu Bang. Tapi yang menarik di sini justru hari Sabatnya ya Bang ya, yang lebih didahulukan gitu kalau kita lihat di Imamat 23 ini. Nah, ini hari Sabat termasuk hari raya. Iya, betul. Dalam tata ibadah Yahudi atau enggak Bang, hari Sabat ini? Ya, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan sebagai hari perhentian, dan di hukum Taurat ditetapkan di sana sebagai ketetapan, dan melarang orang Israel melakukan kegiatan. Jadi memang betul harus berhenti dari segala kegiatan atau aktivitas hidup untuk memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan, melihat, merenungkan kebaikan Tuhan. Dan sampai sekarang Ibrani modern mungkin masih melakukan itu, ya. Hanya di hari yang ke-7 itu, Kang Alfa. Nah, dalam konteks perjanjian baru dan sekarang Sabat itu kan setiap hari, ya, atau berulang-ulang dia menunjukkan hatinya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah melakukan karyanya di kayu salib, dan kebangkitannya menjamin hidupnya. Everyday dia merenungkan, everyday dia mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur, tidak hanya ditentukan waktu tertentu. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, setelah Yesus datang, Yesus menggenapkan semua, ya, dan dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan dan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 itu. Bukti tidak ada lagi korban-korban, bukti tidak ada lagi hari raya yang menjadi tradisi dulu Israel pernah kerjakan dan lakukan. Nah, tapi karena Alkitab khususnya di Imamat 23 diperuntukkan untuk mereka, bangsa Israel, bagi kita melihat di zaman sekarang, mengingatkan bahwa dulu pernah bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihan, melakukan segala yang Tuhan perintahkan, dengan memberi hukum Taurat, dengan memberikan tradisi-tradisi hari raya untuk mengingat dan diingat terus oleh anak cucunya. Nah, itu sebabnya kan muncul Ulangan 6 ayat 4-9 ya, Kang Alfa, yang mengingatkan supaya ketika kamu duduk, ketika kamu berjalan, ketika kamu ada di ruang tamu ya, atau di ruang sebelah, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu. Wow, bahwa dulu Tuhan punya perkara hebat membawa bangsa Israel keluar, mengingat. Nah, tapi untuk konteks diri era sekarang hanya sekedar peringatan juga buat kita bahwa Allah Israel juga Allah kita, yang dimana kita hidup di era sekarang. Karena Allah Israel adalah Allah yang karena kasihnya mengutus putranya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang sama yang kita yakini. Dan tentu orang Israel diperkenalkan oleh Musa, ya, bahwa nanti akan datang juru selamat. Pribadi yang kedua itu
dan terbukti dalam Ulangan 18 bahwa nanti akan datang nabi, ya, juru selamat, begitu kan Alfa. Nah, jadi kadangkala seperti yang Kak Alfa tanyakan terkait dengan peribadatan gereja yang mungkin faktor tren, ya, atau faktor prestis terkesan berwibawa karena ada simbol-simbolnya, kaki Dian, lalu bintang Daud, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada urapan-urapan seperti itu, ya, padahal urapan dalam konteks dulu perjanjian lama dikhususkan untuk raja, ya, untuk imam, untuk nabi. Nah, untuk sekarang untuk apa lagi, kenapa coba simbol-simbol itu? Kalau di surat Yakobus, ya, karena memang surat itu dikhususkan untuk orang-orang Yahudi yang merantau, yang masih kangen dengan tradisi-tradisi simbolis. Jadi ya udah, bagi Yakobus, ya, minyak urapan bisalah dipakai untuk orang sakit, gitu, ya. Nah, buat sekarang kita di era sekarang, ya, mau dipakai itu apa motifnya, apa tujuannya, ya? Karena minyak urapan nggak menyembuhkan, Kang Alfa. Iya, ya? Minyak urapan yang menjadi simbol tradisi perjanjian lama tidak memberikan penebusan juga, ya. Iya. Lebih baik buat mijit kayak dulu Kang Alfa. Waktu mijit saya di kampus, ya. Lagi main bola, kaki saya keperitak. Lalu, aduh, bengkak lagi nih. Aduh. Ya. Iya, Bang. Sebelum tidur urut dulu, gitu kan. Ya, tapi untuk mengenang, untuk mengingat, untuk pembelajaran, perlu kita melihat perjanjian lama sebagai bukti bahwa Allah mengasihi Israel, makanya diberikan hukum, undang-undang, peraturan. Tapi tetap perjanjian lama adalah firman Tuhan. Nah, Yesus sudah datang, ya. Nggak perlu lagi yang begitu. Yesuslah yang menjadi hukum kasih itu. Iya. Yesuslah yang menjadi sang firman. Yesuslah yang menjadi bagian yang dimana kita melihatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Iya. Karena ajaran Yesus, semua yang di dalam Alkitab, yang harus kita ikuti. Bukan lagi tradisi-tradisi perjanjian lama hingga sekarang. Iya. Iya, udah dibikin simple, ya, oleh Tuhan Yesus, semuanya sudah digenapi. Tapi orang seneng banget gitu, ribet ya Bang ya. Ritual lah, simbol-simbol lah. Aduh, padahal semua udah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu. Ya betul lah tadi, minyak urapan juga bukan karena saya suka mijit Bang. Tapi itu kan hanya sebagai apa ya Bang? Sugesti aja kali ya Bang ya. Karena yang menyembuhkan tuh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, itu yang menyembuhkan, itu yang penuh kuasa. Saya bacakan Lukas 16 ayat 16 ya. Nah, Lukas 16 ayat 16 saya bacakan nih ya buat sahabat Alpetra terkait dengan isu-isu orang masih suka memakai tradisi perjanjian lama di gerejanya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Ya sudah sampai situ. Jangan dipaksain lagi. Ini siapa yang sebut? Tuhan Yesus. Ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Hukum Taurat ada banyak larangan, ketetapan, ya, perintah, totalnya 613 menurut hitung-hitungan para rabi, ya, seperti itu. Lalu dan juga dari nabi-nabi, ya, nabi-nabi memberikan nasihat, nabi-nabi memberikan perintah, nabi-nabi memberikan larangan yang juga langsung dari Tuhan dan ditujukan oleh nabi kepada Israel, ya. Nah, kalau kita masih mengikuti hingga saat ini atau di abad 21, tentu di luar konteksnya, situasinya, ya, di luar yang tadi Kang Alfa sebutkan, kira-kira bagaimana sih menafsir Alkitab? Nah, tadi saya langsung jawab, biar Alkitab itu sendiri yang menafsirkan. Tapi untuk melihat ke sana, kita harus memahami maksud dari, kalau kita nggak belajar teologi,
dan tidak rutin Ibrani dan Yunani sebagai bahasa asli, setidaknya kita membaca berulang-ulang perikop atau pasal yang kita pelajari, observasi dengan varian atau versi yang berbeda-beda. Misalnya Alkitab versi bahasa Batak, Alkitab versi bahasa Sunda, Alkitab versi bahasa Inggris akan bertambah banyak makna. Nah, saya kira begitu ya, Kang Alfa ya. Bisa nih ya Sobat Apetra ya. Simak video ini baik-baik karena ini daging semua isinya ya. Dan juga ini untuk mengclearkan atau meluruskan gitu ya. Kan kita memberi solusi ya Bang, bukan sekedar deskripsi. Iya, memberi solusi. Iya. Ya, tapi kalau tadi mungkin terpintas, tapi boleh dong kita misalkan memakai minyak, ya silakan pakai saja, ya. Enggak harus juga minyak urapan, minyak apa juga boleh, tapi jangan minyak goreng panas ya, atau minyak tanah, ntar bahaya itu. Panas ya. Iya, lalu simbol apa lagi ya yang terkait dengan Perjanjian Lama di pasal 23 tentang hari raya ya. Lalu bisa juga yang terkait dengan apa itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bisa kita balas dengan kebencian, balas dengan cungkil juga matanya, ya kan nggak mungkin ya. Tapi di Perjanjian Lama ada hukum yang memang harus dijalani seperti itu, ya. Misalnya dia sudah berjanji bernazar, ya, seperti Yeftah, salah satu hakim ya. Siapa yang keluar dari pintu rumahnya, ya, dia bernazar, ya, dia harus ikuti. Kalau tidak mati. Bernazar, ya. Bang. Iya. Begitu juga berpuasa, ya. Dia harus ikuti karena persiapan untuk hari raya Yom Kippur atau korban pendamaian. Kalau tidak mati. Nah, sekarang ada orang yang bertekad puasa di era sekarang gereja atau jemaat Tuhan lupa, mati gak? Nggak juga. Nggak mati lah artinya. Nah, maksud saya tidak lagi dengan ritual yang dulu di Perjanjian Lama, tapi Alkitab menyebutkan bahwa Perjanjian Lama yaitu di mana Israel pernah melakukan itu. Bukan berarti kita ikut melakukan di era sekarang. Betul ya, kan? Kenapa ya? Itulah yang kayak dilurusin gitu. Bang, ini nih kita langsung masuk nih ya Bang. Kan diklaim katanya di Imamat ini ada 7 hari rayanya. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau hitung-hitungan lah, karena apalah arti sebuah angka ya. Karena dalam Tuhan tidak ada angka. Ntar angka 3 aja jadi masalah, angka 6 aja jadi 666, angka 7 aja jadi ya. Saya nggak mau masalahin angkanya ya. Tapi mari kita lihat Sobat Apetra bersama-sama ya. Buat Sobat Apetra yang mungkin di dekatnya ada Alkitab, diambil aja ya. Kita baca ya di Imamat 23 ayat ke-5 ya. Emang betul sih, di situ disebutkan ya, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Nah, berarti betul ya, harus ini hari raya ya, hari rayanya Yahudi di dalam Perjanjian Lama ya. Dan itu pasti Paskahnya beda dengan Paskah kita. Apa bedanya? Nah, ya beda sekali. Kontras, langit bumi. Iya Bang, silakan Bang. Iya Bang, silakan Bang. Kalau Paskah Yahudi bahkan hingga sekarang diperingati, yaitu mengenang peristiwa leluhur mereka, ya, atau Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Sebelumnya menikmati roti tak beragi dan lain sebagainya ya. Setelah 10 tulah ya, tulah pertama, kedua, dan sampai yang terakhir tulah sulung. Sampai sekarang Ibrani modern masih merayakan Paskah Yahudi. Nah, berbeda
kontras, paradoks dengan Paskah Kristen atau Paskah yang diikuti oleh murid-murid Yesus, pengikut Yesus, mereka yang sudah lahir baru, yang memaknai bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan, menyelesaikan seluruh dosa manusia di bumi ini. Sekalipun ada yang mengklaim, enggak, saya nggak mau termasuk diampuni. Siapa Yesus? Masa dia gondrong dan tidak sopan, tidak pakai uh, celana, lalu dia tergantungkan. Siapa dia? Ada yang mengakui begitu ya. Ada yang mengatakan Yesus hanya mengampuni, menebus sebagian manusia saja atau pengikutnya. Tapi yang lainnya tidak. Ya terserah. Ya, orang punya klaim seperti itu kita hargai ya, seperti itu. Tapi terima atau tidak terima, kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, ya, lemah, kuat, seluruh dosa manusia diampuni, ditebus oleh Tuhan Yesus karena dia ditunjuk oleh Allah. Nah, itulah Paskah ya, orang Kristen atau Paskah pengikut Yesus ya. Itu sebabnya kita memperingatinya kapan? Nah, gereja Tuhan memperingati ada yang sebulan sekali di minggu pertama, ada yang memperingati setahun 3 kali, 2 kali, ya. Bahkan ada yang seminggu sekali, setiap hari Minggu. Karena Yesus juga tidak menyebutkan berapa kali sekali, kayak minum obat gitu ya. Tidak, tetapi setiap saat itu pasti diperingati oleh pengikut Tuhan Yesus atau gerejanya, ya. Sinode mungkin sepakat setahun sekali, atau sinode mungkin sepakat setahun 2 kali, ya, atau sebulan sekali. Di gereja saya dilaksanakan sebulan sekali di minggu pertama untuk mengingat, ya, untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati untuk saya, untuk kita orang berdosa, dan Yesus sudah bangkit memberikan jaminan, ya, memberikan kemenangan atas maut, karena manusia tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikan dosanya. Ya, itu tadi yang saya sebut, orang yang sombong, orang yang nggak tahu siapa Yesus, ngapain dia ngampuni dosa saya, ya. Nah, dia merasa dengan usahanya sendiri bisa mengampuni dengan perbuatannya, dengan kesalehannya, ritualnya. Nggak apa-apa, itu urusannya lah ya. Pokoknya nanti pas waktu Maranatha dia menyesal, karena semua lutut akan bertelut ya, karena apa? Semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Iya, itu sebabnya selagi masih hidup, ya apa ruginya mengaku dosa dan menerima Yesus, mengundang masuk ke hatinya. Beres, tidak dihukum. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Oke Bang, ini selanjutnya nih Bang. Jadi betul ya kata Abang tadi ya, bahwa Paskah Yahudi itu kan memperingati apa Bang, anak sulung mati itu ya, berkaitan dengan Taulah ke-10 ya di Keluaran 12 ayat 11. Ya, memperingati juga bahwa malaikat maut melewati darah. Nah itu. Ya, Jadi kan kata Paskah iya. kan, kata Nah, Paskah dalam bahasa Ibrani pesek atau pesak ya, berarti melewati ya, nah, melewati karena ada darah di pintu-pintu itu. Nah, itu memperingati itu mereka. hmm, Lalu mereka bersyukur keluar ya, ada ya. sekitar 600-an ribu lebih
gitu. Jadi makanya juga ada yang bilang apa, jadi dikaitkan Jumat Agung itu yang diperingati orang Kristen sekarang katanya sebagai Paskah. Woi, baca Alkitab. Jumat Agung ya Jumat Agung, Paskah ya Paskah. Itu tadi dijelasin sama Bang Heri ya. Paskah PL, Iya. Paskah PB atau Paskah yang kita peringati sekarang beda. Makanya bacanya Alkitab. Jangan baca Chat GPT. Ngawur aja Iya. ya kalau nerjemahin itu. Hmm. Makanya tadi di awal saya minta Abang minta jelasin tuh. Gimana sih Iya, sebetulnya karena orang menerjemahkan. Ya, Sobat Apetra jelas ya. Jadi makanya buat Sobat Apetra yang sudah subscribe ya, pastinya wah banyak sekali wawasan Kristen yang didapatkan ya dari channel kita ini ya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Oke Bang, kita lanjutin. Nah, terus juga di Imamat 23 ini di ayat 56 ya, setelah ayat 4 tentang Paskah tadi ada hari raya roti tidak beragi katanya. Dan tentunya ini berkaitan dengan Paskah ya. Dan betul ya ada hari raya roti tidak beragi. Tapi itu kita udah nggak peringati lagi ya Bang? Atau hanya mengingat Iya, bahwa itu ada gitu? iya. Sama Ibrani modern di ya. Iya. Hmm. Lalu Bang, katanya ada juga hari raya buah sulung Bang. Ini kalau saya baca ya Bang, ini kan di ayat 10 misalnya, terus di ayat Iya. berapa itu ada mempersembahkan persembahan yang pertama lah bagi Tuhan itu ya, ayat Iya. 22 gitu. Itu memang termasuk hari raya juga ya Bang, hari raya Iya, buah sulung gitu. sebagai ya betul Kang Alfa ya, peringati sebagai hasil jelai ya, atau mempersembahkan yang pertama ya. Kalau di era sekarang gereja memakai itu biasanya pada waktu awal tahun ya, atau mungkin eh, dia dapatkan berkat lalu dia persembahkan ya sebagai yang pertama ya. Sekali lagi untuk di era sekarang memaknai ya, silakan peristiwa yang kita lihat di perjanjian lama lalu kita aplikasikan dengan makna yang khusus. Saya kira itu sah-sah aja ya Kang Alfa ya, mengenai buah sulung ya, atau sebagai bulan yang pertama ya, karena dia cinta dengan Tuhan Yesus dia mempersembahkan itu ya, seperti itu. Ini Bang, selanjutnya nih ada hari peniupan sangkakala. Nah ini gimana nih Bang? Aduh ini bener atau enggak nih ya? Saya baca dari ayat 23 sampai 25 dulu ya Bang. Nanti tolong dijelasin Ya ya Bang. coba baca.
Iya, baca Kang Alfa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Di sini dibilangnya diperingati dengan meniup serunai. Serunai itu emang sekakala ya Bang? Terus hari pertemuan kudus itu gimana itu? Ya, serunai alatnya ditiup lah ya. Orang Batak juga punya alat musik namanya serunai ya, ditiup kayak semacam tutak. Itu yang dari tanduk domba kan Bang? Tanduk binatang gitu ya. Betul. Dari tandu atau sejenisnya. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya itu 26 dan seterusnya ya sampai 36 dan seterusnya, ada hari pendamaian. Jadi kemungkinan itu ingin menunjukkan ya sangkakala itu, serunai itu, bahwa akan masuk ke hari pendamaian atau Yom Kippur ya, yang dimana umat Israel harus berpuasa dulu ya, karena Tuhan nanti begitu kudus ya, dan akan menguduskan ya melalui imam besar di sana. Nah, jadi serunai atau alat musik itu sangkakala dibunyikan sebagai akan tiba hari pendamaian itu, Kang Alfa ya. Hari raya pendamaian yang Tuhan perintahkan kepada Musa dan bukan hari. Ya, tanda ya, atau akan diadakan ya, kayak kita masuk gereja ada bunyi lonceng ya. Di gereja-gereja tua ya, seperti itu. Tapi kalau hari raya peniupan serunai nggak ada kan Bang? Hari raya peniupan sangkakala? Tidak ada. Nggak ada kan? Tidak ada ya. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya Bang. Lalu tadi kan hari pendamaian ya, itu yang udah Abang jelasin sih tadi, bahwa hari pendamaian itu kalau di zaman perjanjian baru ya sudah didamaikan dengan Tuhan Yesus kita ya Bang ya, sehingga dosa kita sudah dihapuskan gitu melalui penyatuan. Didamaikan sekali dan selamanya. Nah, selamanya gitu. Ya. Kalau dulu kan korban-korban sekali dan ya, selamanya ya, karena tidak. Betul Bang. Iya, setahun sekali ya. Lalu didamaikan, lalu ribet lah, pokok ribet, harus mempersiapkan yang tidak bercacat hewannya ya, lalu berpuasa ya, seperti itu. Iya, ritualnya juga untuk perempuan tidak boleh dia sedang haid ya, pokok ada banyak yang sangat diikuti. Nah, di perjanjian baru atau hingga sekarang ya, orang yang dalam keadaan haid atau apa ya, dia ikut perjamuan kudus nggak apa-apa ya, sekalipun ada juga yang melarang itu. Nah, ini udah berlebihan saya kira ya, seperti itu. Jadi itu bukti bahwa Tuhan menerima hati yang hancur, Tuhan menerima orang yang mau datang kepada Dia ya. Kalau orang beranggapan tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Apalagi ketika dia sudah menyelesaikan untuk mengundang Yesus datang ke hatinya, dan Yesus pasti menyucikan, menguduskan, ya. Dan orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti dia akan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perjamuan Tuhan, ya, seperti itu. Yang bilang harus kudus dulu, kitanya harus suci dulu baru melayani, padahal Tuhan Yesus itu nerimanya orang yang berdosa. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk yang sempurna, justru yang tidak sempurna. Iya. Itu bahasanya beda lagi. Yesus datang untuk orang berdosa, dan yang menyelesaikan dosa manusia tentu pribadi yang tidak berdosa. Iya, betul. Bang, ini ada lagi nih Bang, Hari Raya Pondok Daun gitu Bang. Nah, ini juga termasuk Hari Raya Pondok Daun ya. Itu akhir-akhir ini ada beberapa gereja ya Bang yang juga merayakannya ya Bang ya. Disuruh nyari daun palem, daun apa sih Bang itu? Daun-daun kayak daun apa gitu ya? Iya. Palem ya.
Itu Ya, waktu mereka meninggalkan Mesir lalu masuk ke pegunungan Sin ya atau padang gurun, Tuhan memelihara ya. Tuhan memberikan tempat-tempat atau rumah-rumah yang Tuhan mengawasi, menjaga, dan terbukti tenda-tenda mereka sekalipun terancam dari bangsa Amalek, ya, bangsa asing yang mencoba menyerbu, tapi Tuhan menjaga ya. Nah, Pondok Daun memperingatkan hal itu ya, bahwa Allah baik. Nah, maksud saya kalau orang mengkaitkan dengan hal ini secara hakikat, secara teologis, ya bisa saja ya. Tapi harus menjelaskan latar belakangnya, sejarahnya, dengan benar, dengan baik, lalu apa makna teologisnya. Iya. Ya, kalau mau menyesuaikan dengan situasi dulu ribuan tahun lalu saat Israel di sana, ya silakan saja ya. Ya, mungkin dia banyak dananya ya. Dia membeli atributnya ya dan mempraktikannya. Bagi saya sih yang penting lebih baik memberikan makna teologisnya, Kang Alfa. Karena dalam sebuah penafsiran setelah melakukan eksegesa terhadap nats atau teks yang dipilih, yang diobservasi, lalu dia menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan itu diakhiri dengan makna rohani, makna teologis sebagai kebenaran yang kuat untuk menumbuh imankan ya gereja Tuhan seperti itu. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sobat Petra, yang menarik, ada orang yang menafsirkan bahwa salah satu dari beberapa angka ya, katakan tadi saya bilang nggak mau ngitung, saya ada 7, ada 5, ada 10, ada berapa, saya nggak peduli dengan itu ya. Tapi ada yang bilang bahwa Pantekosta itu ada di Imamat 23. Nah, kenyataannya gimana? Yuk kita dengar penjelasan dari Bang Heri. Gimana Bang? Ya, sahabat Alpeta, memang di pasal 23 imamat tidak disebutkan di sana. Tapi mengenai hari Pentakosta, tradisi itu memang ada setelah Paskah Yahudi ya, atau yang disebut setelah 7 minggu ya, atau genap 49 plus 1, jadi hari yang ke-50 bagi orang Yahudi disebut sebagai tradisi panen ya, atau mengingatkan juga pemberian hukum Taurat dari Allah kepada Musa di Sinai seperti itu. Tapi setelah dalam sejarah Israel khusus di era Rut ya masa panen ya, di era Boas, Rut ya, Pentakosta itu masa panen. Nah, dalam perjanjian baru panennya itu secara teologis panen jiwa, Kang Alfa ya. Khotbah Petrus yaitu 3.000 laki-laki bertobat. Maksudnya baru terhitung laki-laki, belum perempuan, belum remaja, pemuda, dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang melihat itu tidak menghubungkan dari perjanjian lama itu, Kang Alfa, masa panen, ya seperti itu. Itu ya, makanya Sobat Petra Iya. ya nggak mungkin. Kok begitu sih? Nonton dari awal lagi. Tadi Bang Heri udah jelasin cara penafsirannya gimana yang benar ya. Itu ya, Sobat Petra, pegang Alkitab dengan betul-betul, karena Alkitab yang akan menerjemahkan sendiri gitu. Kita berdoa minta hikmat dari Roh Kudus dan dia akan menerjemahkan sendiri gitu ya. Jangan cari dari, apalagi kalau dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya ya, bahaya ya. Nah, juga ya Bang, ini kalau kita lihat Bang, katanya juga pada saat Pantekosta itu katanya awal dari gereja mula-mula ya Bang. Sebetulnya gereja mula-mula itu di Kisah Rasul 11 ayat 26 atau di Kisah Rasul 2 awal gereja itu Bang.
gereja mula-mula dalam catatan para sejarawan Kristen setelah murid-murid ya menerima kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Lalu Roh Kudus dicurahkan di mana? Di Yerusalem. Panen jiwa di situ, maka disebut Hari Pentakosta secara tradisi di mana gereja mula-mula berdiri. Ada tempatnya, ada organisasinya, ada pemimpinnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, maka disebut mereka soko guru. Lalu dalam perkembangannya, mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Dalam KPR atau Kisah Rasul ada kata atau nats pengikut jalan Tuhan atau Yesus ya sebagai sang juru selamat. Nah, di pasal 11 ayat 26 mereka disebut sebagai orang Kristen di Antioquia. Nah, Kristen itu pun maknanya sebuah ledekan, ejekan ya, bukan lagi disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Awalnya pengikut jalan Tuhan, lalu Kristen ya di Antioquia ya, di Antioquia. Nah, dalam perkembangannya sampai sekarang disebut dengan nama denominasinya ya masing-masing. Sobat Apetra, jadi gitu ya. Sekali lagi saya juga mau bilang bahwa saya tidak mau menghitung ada 5, ada 10, ada 12 hari raya. Saya tidak mau menghitung itu ya. Silakan Sobat Apetra baca Alkitab sendiri dan hitung sendiri ada berapa ya hari-hari rayanya di Perjanjian Lama. Juga sekali lagi ya, kalau memang mau belajar menafsirkan Alkitab, menerjemahkan Alkitab, jangan sesuai dengan isi ini sendiri ya, dengan logika sendiri. Balik lagi nonton di awal tuh, tadi Bang Heri udah kasih tipsnya ya. Nah Sobat Apetra, rupanya sampai segini dulu aja ya penjelasan kita menjawab tentang hari-hari raya di dalam Perjanjian Lama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bang, terima kasih Bang untuk penjelasannya di malam hari ini. Wah, sayangnya kita nggak ngopi Bang. Oke, ya, sama-sama Sobat Petra. Ya, sama-sama Sobat Petra. Terima kasih. Kita nanti jumpa lagi untuk menjawab isu-isu yang selalu berkembang, tapi ya Petra memberikan solusi, ya, klarifikasi yang benar dan tepat menurut Alkitab. Betul. Oke, Sobat Apetra, seperti biasa kita tetap cinta Tuhan, cinta Tuhan, keluarga, jaga cinta kesehatan. Keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Salam, Sobat Petra. Kita nanti jumpa lagi dan ketemu lagi. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati.